Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Dan salah satu kenikmatan yang kita peroleh saat ini adalah kita masih diberi kesempatan Allah untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Yang kedua, marilah sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, umatnya hingga akhir zaman. Bulan ini adalah bulan yang penting bagi umat Islam karena saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, dan puasa itu merupakan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan. Dan perintah menjalankan puasa dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajiban puasa ini dalam ayat tersebut itu adalah ditujukan kepada mereka yang beriman. Dan tujuan dari puasa adalah agar kita nanti mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa puasa itu menjadikan kita orang yang bertakwa? Karena pada intinya puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya diilhami dua jiwa, yaitu jiwa yang penuh kefasikan dan jiwa yang penuh ketakwaan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita diciptakan Allah itu dalam kondisi kejelekannya dulu, fujur, dan baru ketakwaan. Jadi ada kecenderungan dari kita itu untuk lebih suka kepada hal-hal yang melanggar aturan Allah. Tapi Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, qad aflaha man zakka, beruntunglah orang yang membersihkannya. Nah, salah satu cara membersihkan adalah dengan melakukan puasa ini. Puasa, seperti yang saya akan sampaikan di depan tadi, adalah menahan nafsu. Oleh karena itu, puasa yang kita lakukan pada tahun ini diharapkan kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita kembali. Karena apa? Selama setahun kita itu nafsu kita dibiarkan bergerak liar, sehingga kita perlu kendalikan selama setahun ini, sekali lagi agar supaya tadi kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu puasa paling tidak kita mengendalikan hawa nafsu kebinatangan kita, hawa nafsu makan dan minum kita, dan mungkin bagi yang sudah berkeluarga, bersuami atau beristri, mengendalikan juga hawa nafsu seksual selama menjalankan puasa. Itu adalah minimal yang harus kita lakukan. Jadi itulah salah satu cara mengendalikan nafsu kita, nafsu yang paling rendah. Tetapi tentunya tujuan puasa agar kita bertakwa tidak hanya sekedar menahan nafsu yang sangat dasar tersebut, tapi kita juga bisa mengendalikan hawa nafsu yang lain. Kita harus mampu mengendalikan anggota badan kita yang lainnya untuk tidak berbuat kemaksiatan. Kita bisa mengendalikan mata kita bisa mengendalikan telinga kita mengendalikan mulut, bibir, dan anggota badan yang lainnya. Itulah sebenarnya hakikat puasa yang lebih jauh. Artinya kalau kita hanya sekedar menahan makan dan minum dan hubungan seksual, itu adalah puasa yang sangat sederhana. Kata para ulama itu mengatakan adalah puasa yang sangat sederhana. Tetapi kemudian seharusnya kita mampu mengendalikan hal yang lain. Sehingga para ulama mengatakan, Nabi pun mengatakan bahwa kalau kita hanya sekedar mengendalikan hawa nafsu makan dan minum kita, maka kita
hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga bila kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang lainnya. Kenapa kemudian puasa ini adalah 1 bulan? Kenapa kok tidak 2 bulan atau kemudian kenapa kok tidak kurang dari 1 bulan? Nah, menurut penelitian ilmiah, memang waktu 1 bulan ini akan menimbulkan apa yang disebut insting. Jadi saya beri contoh, misalnya ketika kita bangun sahur pada minggu pertama, saya kira kita butuh jam beker atau mungkin pengingat yang lainnya karena kita susah untuk bangun pada jam 3 untuk mempersiapkan sahur dan nanti makan sahur. Tetapi kemudian kalau sudah minggu kedua, kemudian minggu ketiga, atau mungkin sudah minggu 4, kita secara otomatis sudah, kalau jam 3 itu otomatis kita bisa bangun. Nah, begitu pula setelah puasa, kita seminggu itu kita otomatis bisa bangun di pagi hari, bangun jam 3. Nah, oleh karena itu, kenapa tadi saya katakan satu bulan itu cukup? Karena ketika kita bisa mengendalikan pola makan kita dan paling utama sudah mengendalikan perilaku yang kurang maksiat setelah bulan ini, maka otomatis di dalam menjalankan puasa kemudian 1 bulan kemudian kita karena sudah terbiasa mengendalikan kegiatan maksiat, maka otomatis secara otomatis insting kita juga akan muncul setelah kita selesai puasa. Karena memang sebulan itu memang training yang penting, sehingga otomatis nanti diharapkan setelah puasa itu kemudian kita punya insting. Jadi kita bisa mengendalikan kegiatan maksiat yang sudah kita lakukan selama bulan puasa. Itulah sebenarnya inti dari puasa. Jadi kenapa kita harus kira-kira 1 bulan? Karena akan menimbulkan sebuah habit yang sudah otomatis. Nah, oleh karena itu, marilah kita mencoba pada puasa tahun 1436 Hijriah ini, kita mencoba sekuat tenaga agar kita bisa menjalankan puasa sebaik-baiknya. Menjalankan puasa yang paling utama adalah tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu makan dan minum dan hubungan seksual tersebut, tapi kita bisa mengendalikan perilaku yang lain yang itu akan menjadikan kita akan berbuat maksiat. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1436 Hijriah ini. Semoga kita bisa mendapat predikat orang yang bertakwa dengan menjalankan puasa di tahun ini. Dan jangan lupa terakhir bahwa kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka surgalah tempatnya. Sebagaimana Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Bahwa barang siapa yang mengakui kebesaran Tuhannya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka surganya tempatnya. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1436 Hijriah ini. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa yang baik sehingga kita menjadikan orang yang berpredikat takwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.